Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, teman-teman, nama saya Aiswa Zahra Amalia dengan NIM 24109111120023 dari PSKPS 2024 dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Eliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang anatomi permukaan. Langsung saja. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi anatomi dan anatomi permukaan itu sendiri. Dari anatomi dulu, jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sih tubuh manusia terstruktur dan komposisi tubuh manusia, serta cara organ-organ tubuh bekerja bersama untuk menjalankan fungsi-fungsi penting setiap waktunya. Dalam ilmu anatomi, tubuh manusia dibagi menjadi berbagai sistem seperti sistem muskuloskeletal, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan masih banyak lainnya. Setelah itu, penjelasan mengenai anatomi permukaan. Apa sih anatomi permukaan? Nah, anatomi permukaan itu mempelajari bangunan-bangunan anatomi yang bisa dilihat atau diraba dari permukaan tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Hal ini penting dalam melakukan pemeriksaan fisik dari dokter pada pasiennya yang biasa meliputi inspeksi, periksa lihat, palpasi, periksa raba, perkusi, periksa ketok, dan auskultasi yaitu periksa dengar. Pada gambar di samping bisa dilihat bahwa ini merupakan posisi anatomi. Kalau dari yang kita lihat ya, pada gambar berarti badannya itu harus berdiri dengan tegak. Lalu kepala, mata, dan jari kaki itu menghadap ke depan. Lalu pada bagian anggota badan atas berada di samping dan merapat sehingga telapak tangannya menghadap ke depan. Jadi seperti ini ya guys, bukan tidak menghadap ke belakang tapi menghadap ke depan, ke arah bawah. Lalu arah ibu jarinya itu menjauhi bidang median, jadi dia mengarah keluar atau lateral. Setelah itu di gambar di sampingnya ini apabila dilihat dari belakang. Jadi ini gambaran apabila kita berdiri dengan posisi anatomi. Nah, masuk ke sumbu dan bidang utama posisi tubuh. Jadi pada gambar pertama ini merupakan bidang sagital atau planum sagittale. Dia melewati sumbu sagital dan sumbu longitudinal. Ini ya nomor 1, ini bidang sagital. Lalu pada panah nomor 5 ini merupakan sumbu sagitalnya. Jadi dia terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Lalu pada panah nomor 7 ini merupakan sumbu longitudinal. Makanya dibilang dia tegak lurus karena dia bertemu di sini. Nih, tegak lurus. Setelah itu ada di gambar kedua ini merupakan bidang transversal atau horizontal ya. Jadi bidang horizontal planum transversale. Pada panah nomor 5 ini juga sumbu sagital, dia tegak lurus dengan sumbu transversal. Jadi di sini ini bidang transversal atau horizontalnya. Ini juga. Lalu pada gambar ketiga ini merupakan bidang frontal atau bidang koronal, planum frontale. Jadi dia melewati sumbu longitudinal dan sumbu transversal. Pada panah nomor 7 ini merupakan sumbu longitudinal dan transversal. Dan pada panah nomor 6 ini merupakan sumbu transversal. Kurang lebihnya seperti itu. Penting untuk kita mengetahui tentang sumbu dan bidang-bidang pada posisi tubuh agar lebih mudah untuk memahami anatomi dan anatomi permukaan. Regio-regionya itu ada bagian atas itu kaput atau kepala. Setelah itu ada kolum atau leher, ya, bagian leher. Lalu ada trunkus. Nah, trunkus ini dibagi lagi menjadi 3. Ada bagian toraks atau dada, ada abdomen, itu perut, lalu ada pelvis, itu pinggul. Setelah itu dapat dilihat di sebelah kiri, itu ada membrum superius atau ekstremitas atas, itu terdiri dari branchium, lengan atas, lalu antebrachium dari sini sampai sini, lalu ada manus atau tangan. Setelah itu di bawahnya ada membrum inferius. Membrum inferius itu adalah ekstremitas bawah, terdiri dari femur, tungkai atas, lalu ada
cruris, tungkai bawah, lalu ada pes atau kaki. Nah, di sebelah kanan ini sama, cuman kalau ini dilihat dari bagian belakang, terus ada tambahan dorsum atau punggung. Nah, ini regio-regio yang lebih detail lagi. Dapat dilihat bahwa di sini itu ada regio cervicalis anterior, lalu di sini ada regio cervicalis lateralis, lalu ada regio sternocleidomastoidea, lalu di sini ada regio deltoidea, lalu ini trigonum clavipectorale, lalu ada regio axillaris bagian sini, lalu ada regio mammaria, bisa dilihat ada garis-garis atau bidang yang sudah ditandai. Setelah itu ada regio brachii anterior, ada regio cubitalis anterior. Nah, fossa cubitalisnya ini adalah bagian lengkungan siku ini. Setelah itu ada regio antebrachii posterior, jadi berarti bagian antebrachii yang belakang ini. Lalu ada regio antebrachii yang anterior, yang ini. Lalu di sini ada dorsum manus itu tangan, dorsum itu punggung, berarti bagian punggung tangan. Lalu ada trigonum femoris di bagian sini. Lalu ada regio femoris anterior. Lalu ada regio genus anterior. Di sini regio curis posterior. Di sini regio curis anterior. Di sini ada dorsum pedis atau punggung kaki. Lalu di sebelah kanan tadi lanjutnya ada regio praesternalis ini. Lalu ada regio pectoralis di bagian luar mammaria. Lalu di bawah regio mammaria ini ada regio inframammaria di sebelah sini. Lalu ada regio epigastrika, dilihat. Lalu ada regio hipokondriaka di sini. Lalu ada regio umbilicalis, yaitu umbilicus bagian pusar. Ada regio abdominalis lateralis. Lalu ada regio inguinalis. Sini ada juga regio pubica di bagian ini. Lalu di bagian ini ada regio urogenitalis. Ini di bagian belakangnya itu ada regio deltoidea, sama ya. Lalu ada regio scapularis, regio axillaris, kurang lebihnya sama. Tapi di sini di bagian kepalanya, di bagian atas itu ada regio parietalis. Lalu di belakangnya lagi ada regio occipitalis. Dan di bagian belakang tadi kan regio cervicalis anterior. Di sini regio cervicalis posterior di bagian belakang. Jadi posterior di belakang. Setelah itu sisanya ini regio analis, regio sacralis, regio lumbalis, regio infrascapularis, ini regio vertebralis, regio vertebra bagian tulang belakang. Setelah itu ada sama ya, ini regio antebrachii posterior, anterior. Di sini ada palma, tangan. Di sini regio femoris posterior bagian belakang, regio genus posterior, regio surae, regio cruris posterior, regio cruris anterior, dorsum pedis, calx, dan ada planta. Nah, masuk ke detailnya regio kepala, kaput, dan leher kolom. Jadi pada bagian regio kepala itu ada rambut, di mana dia berbentuk seperti benang tipis dan panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini terbuat dari zat bernama keratin, Biasanya selain tumbuh pada bagian kepala, juga tumbuh pada bagian tubuh yang lain, misalnya
pada ketiak, dia akan melindungi kulit ketiak yang tipis dan sensitif. Setelah itu pada bagian kemaluan itu karena kita beraktivitas dan sering mengalami gesekan, rambut pada kemaluan itu akan melindungi bagian kemaluan kita agar tidak mudah lecet saat beraktivitas. Selain itu, rambut pada bagian kepala juga melindungi kita pada saat hujan karena mengaliri air ke bagian-bagian samping, jadi tidak langsung pada bagian mata kita. Nah, di bagian kepala juga ada alis nih. Ini juga melindungi mata kita sehingga tidak langsung mengalir ke bagian mata gitu. Lalu ada juga ini bagian os nasale atau hidung. Ini terdiri dari kartilago ya, atau tulang rawan, sehingga dia elastis, bisa kita gerakan ke kanan kiri dan tidak mudah patah. Berbeda dengan bagian tulang yang lain, bagian tulang kartilago ini sangat elastis begitu. Lalu kenapa dia mengarah ke bawah? Agar debu dan partikel asing tidak mudah masuk dan bisa melindungi hidung kita ini dari infeksi. Setelah itu juga berbentuk segitiga untuk memberi sifat yang aerodinamis. Kita juga bisa lihat pada bagian telinga, ini juga merupakan bagian tubuh yang menggunakan kartilago atau tulang rawan. Jadi pada saat kita tidur dan menghadap ke samping kanan atau kiri, itu terasa elastis begitu karena digunakannya tulang rawan seperti itu. Lalu kita tahu bahwa pada telinga itu pada manusia itu hanya bisa mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, daun telinga ini penting banget untuk dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena itu memperkuat suara yang kita dengar gitu. Nah, oh iya, balik lagi pada bagian anatomi permukaan yang secara umum ini, kita bisa lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada laki-laki biasanya dari dahinya aja itu lebih dominan. Setelah itu pada bagian rahangnya biasanya lebih tegas dibandingkan rahang perempuan, dan pada laki-laki biasanya terdapat jenggot atau kumis di bagian rahang sebelah sini bawah, dan pada perempuan biasanya mungkin ada kumis tapi tipis sekali. Setelah itu pada bagian dada bisa dilihat perbedaannya. Lalu pada bagian alat kelamin, pada laki-laki itu testis dan pada perempuan itu vagina. Lanjut ke bagian dinding toraks dan abdomen. Untuk lebih detail kita mengetahui tentang regio dinding toraks. Di sebelah tengah ini ada insicura jugularis. Lalu di bagian sini itu ada clavicula. Bagian tengah lurus ini ada angulus sterni. Bagian ini lalu ada angulus infrasternalis, ada annulus umbilicalis. Seperti kita tahu bahwa umbilikus adalah pusar. Lalu di sebelah kiri ini ada articulatio sternoclavicularis. Di sini ada arcus costalis. Lalu di sebelah sini ada spina iliaca anterior superior. Sama ya. Nah, di sebelah kanannya ada musculus deltoideus, lalu ada linea alba, ini garis ini, lalu ada musculus rectus abdominis, ada musculus rectus abdominis intersectio tendinea, lalu ada musculus pectoralis major, musculus serratus anterior, obliquus externus abdominis, lalu ada spina iliaca anterior superior. Lalu di bagian bawah bisa dilihat ini regio-regio pada abdomen. Di sini ada hipokondriak yang sinistra sebelah kiri. Di sini ada lateral sinistra. Di sini ada inguinal sinistra. Lalu pada bagian tengah ada epigastrik, ada umbilikus atau bagian pusar, lalu ada pubi. Ini bagian sinistra atau kiri. Di sebelah sini ini bagian dekstra. Jadi hipokondriak di sini hipokondriak dekstra, hipokondriak kanan, ada lateral dekstra, ada inguinal atau selangkangan kanan. Gitu.
Kita lanjut ke bagian dorsum atau punggung. Baik, di sini pada panah ada musculus trapezius, lalu ada musculus deltoideus, ada musculus trapezius, ada musculus teres major, ada musculus latissimus dorsi, ada crista iliaca, ada musculus gluteus maximus di bagian bawah, ada vertebra prominens, ini tulang belakang, ada acromion, di sini spina scapulae, setelah itu scapula, angulus inferior, lalu ada musculus erector spinae, ada spina iliaca posterior superior, ada vertebra lumbalis, dan ini ya bagian dorsum atau punggung. Lanjut kita ke bagian regio ekstremitas atas. Jadi ini bagian ventral. Kita lihat dulu yang bagian ventral. Ini bagian dorsal. Ini bagian ventral. Kita lihat dulu ke bagian ventral. Di sini ada plica axillaris anterior. Lalu ada regio axillaris, fossa axillaris, regio deltoidea, lalu musculus triceps brachii, ada musculus biceps brachii juga di sini. Lalu ada brachium regio brachii anterior, ada musculus brachioradialis, ada antebrachium, regio antebrachii anterior. Lalu di sini ada bagian palma atau tangan. Di sini tenar, ada pollex atau jempol, index itu telunjuk, lalu ada digitus medius atau jari tengah, ada digitus annularis atau jari manis, ada digitus minimus atau jari kelingking. Di sini ada hipotenar. Mungkin itu dari bagian ventral. Di bagian dorsal, bagian sini itu ada plica axillaris posterior di belakangnya. Lalu ada musculus latissimus dorsi, ada musculus triceps brachii sama ya. Regio deltoidea, regio brachii posterior, lalu ada epicondylus medialis, ada olecranon, ada musculus brachioradialis, ada regio antebrachii posterior. Lalu di bagian sini sama palma, tadi ini digitus minimus kelingking, digitus annularis jari manis, digitus medius jari tengah, lalu indeks telunjuk, pollex itu jari jempol begitu. Ini regio ekstremitas atas ya, lengan atas. Lalu pada bagian regio ekstremitas bawah itu ada di bagian ventralnya terlebih dahulu, itu ada spina iliaca anterior superior, ada musculus tensor fasciae latae, ada regio inguinalis sebelah sini, ada regio femoris anterior, ada musculus sartorius, ada musculus quadriceps femoris ini, lalu ada patella, ini bagian patelanya, itu ada lalu ada caput fibulae, lalu ada tuberositas tibulae, ada regio cruris anterior, margo anterior, malleolus lateralis, fibula, malleolus medialis, dorsum pedis, digiti, hallux, nih jempol kaki, lalu ada planta. Nah, di bagian dorsal kurang lebihnya aja itu ada osakrum nih, ada sulcus analis, ada regio glutealis, ada juga trochanter major femur, ada sulcus glutealis, regio femoris posterior, ada regio genus posterior, ada caput fibulae, ada musculus gastrocnemius, ada regio cruris posterior. Mungkin itu saja
bagian dan poin-poin anatomi permukaan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.